Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurah untuk teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan pertemuan ini tanpa ada ikatan nasab di antara kita, tanpa ada keinginan duniawi di antara kita, mudah-mudahan pertemuan ini Allah pertemukan kita kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua berharap sama pantas beliau sudah berhari-hari ya tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang berdiam membayangkan kemana Rasulullah, kapan saya bisa bertemu dengan Rasulullah. Tiba-tiba Allah pertemukan Rasulullah dengan Thauban. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Thauban tidak mampu berkata-kata. Beliau hanya mampu meneteskan air mata. Rasulullah melihat Thauban menangis. Rasulullah bertanya, "Ya Thauban, kenapa engkau menangis dan engkau bertemu dengan aku?" Kemudian kata Thauban, "Ya Rasulullah, saat ini saya sedang membayangkan posisiku sebagai manusia biasa dan posisimu sebagai seorang Rasul. Apakah mungkin ya Rasulullah kita satu surga nanti?" Kemudian ketika mendengar jawaban ini, Rasulullah balik bertanya, "Ya Thauban, apakah yang engkau ungkapkan itu betul-betul dari hatimu?" Kemudian kata Thauban, "Na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Idzan, kalau begitu ya Thauban, an-nasu yuhsyaru ma'an man ahab." Wahai Thauban, sesungguhnya manusia itu dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jadi kalau kita ingin satu surga bersama Rasulullah, ingin berdampingan dengan Rasulullah, ingin berdekatan dengan Rasulullah, modalnya hanya satu adalah cinta. Cinta yang bukan hanya di lisan. Kalau hanya di lisan itu cinta palsu. Cinta yang bukan hanya di hati. Kalau cinta yang hanya di hati itu yang terkungkung, cinta yang terkungkung. Tapi yang diharapkan oleh Rasulullah kepada beliau, ya cinta kepada beliau itu adalah cinta yang diucapkan dengan lisan, diakui dengan hati, dan diikuti dengan amal perbuatan mencontoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini, ya, karena memang kita ingin mencontoh Rasulullah, karena cintanya kepada Rasulullah, sehingga mudah-mudahan menjadikan penyebab kita nanti bisa satu surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya mengucapkan jazakunallah khairan katsira atas undangannya ya untuk mengisi kajian, undangan dari Dede HK ya, Dede Hong Kong. Saya pernah ke sana tahun 2010 kalau nggak salah, atau 2009, yang ngundang Dede waktu itu bulan Ramadan ya. Sekali lagi jazakumullah khairan ya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu merahmati kita semua, menjaga kesehatan kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hafidah, tadi katanya suruh perkenalkan. Saya Siti Hafidah Ayub Asnawi. Kebetulan Ayub Asnawi itu bapak dan kakek saya. Cukup panggil dengan Fida aja ya, Fida. Mangga mau teh Fida, mau Fida aja, mau apa aja, yang penting mah Fida gitu ya. Mangga silahkan. Saya asli Bogor,
kemudian di Bogor kebetulan mengelola Yayasan Yatim Duafa, ada pendidikannya dari MI, MTS, MA, dan alhamdulillah saat ini Yayasan Yatim menaungi anak-anak yatim duafa sekitar 155 lebih, dan anak-anak yang sekolah di sini sekitar 800-an. Itu mungkin perkenalan saya. Anak, oh iya, anak udah baru 3, ya. Yang satu umur 20 tahun, lagi kuliah di Turki. Kemudian yang kedua 18 tahun, sedang kuliah di Malaysia. Dan yang ketiga SD kelas 2, naik kelas 2, ya. Kalau suami saya Dr. Agus Setiawan, S1, S2, S3-nya jurusan hadis, ya. Gitu saja mungkin ya. Insya Allah nanti perkenalan selanjutnya bisa dilanjutkan di lewat pribadi, insya Allah. Baik, ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah untuk menyampaikan bedah buku, ya. Bedah buku tentang kisah dari Bukhara. Mohon izin saya untuk share screen. Sudah kelihatan ya? Ya, Ustaz. Bentar, mohon izin ya. Baik, ibu-ibu yang salihah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku kisah dari Bukhara, ya. Buku kisah dari Bukhara ini mengambil taujih dari Robani, ya. Taujih Robani surat Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, pada kisah-kisah umat terdahulu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi memang di dalam Al-Quran dan juga hadis itu banyak sekali kisah yang disampaikan. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran, untuk diambil hikmahnya bagi kita yang hidup setelah mereka, ya. Dan Allah menyampaikan ibratun li ulil albab, ya. Ada pelajaran, ada hikmah, ya, yang bisa diambil bagi orang-orang yang berakal. Nah, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku kisah dari Bukhara ini, ya, kisah dari Bukhara ini sebab penulisan kisah dari Bukhara, ya. Sejarahnya itu, ini adalah tesis master saya di University Malaya Kuala Lumpur, Malaysia, ya, di Akademi Pengajian Islam, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, ya. Ketika itu awalnya saya tadinya ke Malaysia itu tidak ada tujuan untuk mengambil S2, tapi hanya menemani suami yang melanjutkan S3 di sana. Dan alhamdulillah 2008 suami selesai, ya. Kemudian 2009 saya daftar untuk S2 langsung by tesis, ya. Tidak masuk kelas, jadi langsung tesis. Dan kebetulan saya juga di Malaysia berdakwah ke beberapa negara di sana, ya. Jadi saya terinspirasi dari ketika kita keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama juga di sana itu banyak sekali warga dari Indonesia, ya, yang mereka bekerja dari
di perusahaan-perusahaan di sana ataupun di pabrik-pabrik di sana. Jadi dari satu hostel ke hostel yang lain ya untuk memberikan pengajian ya. Nah, ini kenapa ya tesis ini buku Bukhara ini ditulis sehingga ketika sampai ke Indonesia maka ada beberapa penerbit yang meminta untuk dibukukan karena begitu terkesannya mereka dengan tesis saya sehingga ada beberapa editan karena dari tesis harus menjadi sebuah buku yang tentunya sangat berbeda sekali ya. Jadi disitulah akhirnya saya edit kembali ya sehingga menjadi satu buku ya. Dan di sana akhirnya saya tidak sendirian untuk menjadikan tesis ini menjadi buku, didampingi oleh suami saya ya. Jadi berdua kita menulis buku ini ya. Kemudian kisah itu dari apa ya? Kisah itu ternyata ya bukan dari bahasa Arab, bukan dari asal bahasa Indonesia, tapi mengambil dari serpihan bahasa Arab ya. Kisos ya, kisah ya, koso ya, kusu, artinya mengikuti sesuatu. Dan di sini banyak sekali para ulama berpendapat, terutama ulama bahasa ya. Mereka yang sangat tahu arti dari sisi bahasa. Mereka mengatakan bahwa kisah itu dicari untuk diingat dan diikuti ya. Bukan hanya dicari, tetapi diikuti, diteladani ya. Itu kata Ibnu Faris. Kalau menurut Ar-Raghib ya, Asfihani, kisah adalah mengikuti jejak. Jadi maksud dari kisah disampaikan itu untuk apa? Untuk mengikuti jejaknya, atau paling enggak ketika kisah itu ada hal-hal yang buruk, maka harus menghindari apa yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Jadi kalau kita lihat dari pendapat para ulama berkaitan dengan kisah di sini adalah sesuatu kejadian yang disampaikan agar orang setelahnya itu bisa mengingat dan mengikuti apa yang disampaikan dari kisah tersebut. Kemudian para ulama menyampaikan bahwa kata-kata koso ya kusu ya dengan berbagai akar bahasa Arab itu dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 30 kali ya. 20 itu dalam bentuk kata kerja dan yang lainnya itu berbentuk ya kata benda. Nah, adapun Bukhara itu karena saya mengambil tesis itu ya di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Nah, Bukhara itu dinisbahkan kepada tempat tinggal di mana Bukhari ada. Karena Bukhari itu berawal dari Bukhara. Kenapa disebut dengan Bukhari? Bukhari itu karena orang sono gitu ya. Kalau kayak kita ya orang Bogor ya, Bogori, Albantani ya. Jadi dinisbahkan ke orangnya. Nah, dari Bukhara karena memang saya mengambil hadis ya, kisah-kisah tersebut yang langsung dari kitab Sahih Bukhari ya. Awalnya dulu mau mengambilnya dari kitab Bukhari dan Muslim karena terlalu banyaknya menurut supervisor ketika itu cukup dari Sahih Bukhari saja karena Sahih Bukhari juga tidak perlu ditakrijah lagi hadisnya dan udah jelas sahihnya gitu ya. Jadi itu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kenapa buku ini sangat penting ya. Ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah Nabi itu tidak hanya menggunakan satu metode. Kalau kita lihat dalam kisah, dalam sejarah Nabi, dalam sirah Nabi, beliau itu berdakwah tabligh hanya beberapa kali saja. Tetapi keseringan beliau dakwah itu dengan kisah.
mengambil kisah dari Al-Qur'an, ya mengambil kisah dari hadis yang lain yang disampaikan oleh Nabi gitu ya. Jadi kebanyakan keseringannya beliau mempergunakan dengan kisah. Baik. Jadi kenapa pentingnya buku ini? Yang pertama karena kisah adalah salah satu metode dakwah Nabi ya. Ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu lebih banyak dalam berdakwahnya kepada para sahabat, ya, kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau saat itu lebih banyak dengan kisah. Beliau menceritakan para nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian beliau menceritakan orang-orang Bani Israel, ya, kemudian kisah-kisah yang lain yang terjadi sebelum para sahabat, ya. Jadi selalu diawali ada kisah dahulu disampaikan seperti ini, seperti itu, ya. Tujuannya untuk apa ya Nabi menyampaikannya dengan kisah ya dalam berdakwah kepada para sahabat ketika itu ya. Yang salah satunya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan keluhuran akhlak. Ya maksudnya apa? Karena ya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi menyampaikan sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam ayat Al-Qur'an disampaikan juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna arsalna rahmatan lil alamin. Inna arsalna ka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku mengutus engkau wahai Muhammad ya, rahmatan lil alamin. Nabi menjadi rahmat karena akhlaknya. Para sahabat menjadi rahmat karena akhlaknya. Dan tentunya umat Islam secara keseluruhan akan menjadi rahmat, akan memberikan kasih sayang, akan memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya itu karena rahmat, ya, karena akhlaknya. Jadi ketika Nabi menceritakan kisah ya umat-umat dahulu agar terbentuk akhlak yang baik di diri para sahabat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ya. Jadi ini kenapa pentingnya ya buku tentang kisah dari Bukhari ini karena memang salah satu metode dakwah Nabi itu dengan kisah ya. Dan tentunya yang kedua ya, kisah yang disampaikan Nabi adalah kisah nyata ya. Jadi kisah yang disampaikan oleh Nabi itu memiliki keistimewaan. Keistimewaannya itu adalah isinya tentang kenyataan dan kebenaran. Kalau kita lihat ya saat ini mungkin teman-teman ya ibu-ibu semua masih ingat Tom and Jerry ya. Itu tuh dari kita masih orok ya, masih anak-anak sampai sekarang itu Tom and Jerry itu masih ada ya dan masih begitu-begitu aja. Itu adalah kisah ya. Tetapi apakah itu mendidik anak-anak? Sebetulnya tidak ya. Sesungguhnya ketika Tom and Jerry itu dilihat sama anak, akhirnya apa? Anak itu suka jahil, anak itu suka curang, ya. Begitu juga dengan cerita-cerita yang lain. Nah, banyak juga cerita-cerita yang mengandung kebohongan, kemudian ngebully. Tapi apa yang disampaikan di sini, yang disampaikan oleh Nabi, ya, itu adalah kenyataan dan kebenaran, ya. Seperti nanti mungkin akan disampaikan contoh bahasan dari kisah Nabi ya, yang kisah yang disampaikan oleh Nabi tentang kita wajibnya bersyukur, wajibnya kita tawakal, ya. Dan dalam kitab ini, dalam buku ini saya menyampaikan 3 poin ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan ya. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu tidak berisi kebohongan kisah tersebut, tetapi justru tentang kenyataan dan kebenaran yang terjadi pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kemudian kisah yang disampaikan oleh Nabi itu sesuai dengan berbagai usia.
Usia anak-anak cocok, usia remaja cocok, usia orang tua cocok, usia kakek-kakek juga cocok, ya. Jadi ketika Nabi menyampaikan ya kisah tersebut, semuanya mampu mendengarkan. Jadi tidak hanya khusus untuk anak-anak, tidak hanya khusus untuk remaja, tidak hanya khusus untuk orang tua ke atas, 40 ke atas enggak, tapi cocok untuk berbagai usia, ya. Kemudian kisah yang disampaikan oleh Nabi sesuai dengan semua jenis kelamin, ya. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Disitulah hikmahnya bahwa ya, ingin menyampaikan Islam itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, baik mau laki-laki ataupun mau perempuan, ya. Jadi kisah yang disampaikan oleh Nabi itu sesuai dengan semua jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima ini yang terakhir, bahwa dalam kisah yang disampaikan oleh Nabi banyak sekali hikmah dan pelajarannya. Yang tentunya dari hikmah dan pelajaran dari kisah yang disampaikan tersebut ya, itu bisa mendidik diri kita, bisa memperbaiki hati kita, bisa menjadikan panduan dan uswah juga teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dalam buku kisah dari Bukhara ini ya, dari setiap babnya ini ada 10 kisah ya. Kisah dalam penerapan akhlak kepada Allah, tapi saya di sini memberikan contohnya hanya 4 ya. Jadi bagaimana keutamaan ikhlas dalam beramal, berdoa dan bertawasul kepada Allah. Kemudian kisah tentang keutamaan taat menjalankan perintah Allah, ya. Kisah keutamaan tawakal kepada Allah, kisah tentang keutamaan mensyukuri Allah. Baik, saya ingin menyampaikan tentang yang pertama, yaitu kisah tentang keutamaan ikhlas dan beramal juga bertawasul, ya, berdoa bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwati fillah rahimakumullah ya. Dalam hal ini, dalam hadis yang sangat panjang ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ya, intalaku salah satu rohtin miman kanat qablakum hatta ya awwa al-mabit ila ghar fadakhaluhu ya. Jadi dalam hadis tersebut ya disampaikan ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian ya. Jadi ada 3 orang sebelum kalian berangkat bepergian, suatu saat mereka terpaksa, mereka mampir bermalam di suatu gua yang dimana mereka pun belum pernah memasukinya ya. Kemudian mereka masuk ke dalam, tiba-tiba ketika mereka semua sudah masuk, batu yang besar itu menutupi gua ya, dan mereka berada di dalamnya. Mereka berkata masing-masing bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik mereka. Ya, jadi di sini bertawasul dengan amal baik mereka, amal baik yang pernah mereka lakukan. Ya, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita mungkin pernah dengar juga ya kisah ini bahwa salah seorang dari mereka ya pertama sekali mengatakan, ya Allah, aku mempunyai 2 orang yang orang tua yang sudah tua dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu ya di malam hari ke siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya.
aku lebih mendahulukan, kata dia ya, mendahulukan orang tuaku daripada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarku. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa suatu hari dia mencari kayu yang sangat jauh, ya. Kemudian ketika pulang ternyata orang tuanya itu sudah tertidur lelap, ya. Maka susu yang dia peras hari itu, ya, tidak diberikan kepada anak dan keluarganya, padahal anak dan keluarganya itu sangat menunggu, ya, sangat menunggu susu yang dia bawa, ya. Kemudian aku menunggu, kata dia, aku menunggu orang tuaku bangun. Ketika terbangun, maka susu itu diberikan kepada kedua orang tuaku langsung dari tanganku, katanya, ya. Kemudian setelah itu, ya, aku berikan kepada keluargaku. Kemudian disampaikan, ya Allah, jika aku mengerjakan hal itu dengan niat benar-benar ikhlas karenamu, maka lepaskanlah kesulitan yang sedang aku hadapi. Ya, aku hadapi dari batu-batu yang menutupi kami ini, ya. Dia jadi bertawasul dengan amalan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka batu besar itu menggeser sedikit, ya. Tapi belum bisa keluar, ya, belum bisa mereka keluar dari tempat tersebut. Kemudian orang yang kedua mengatakan, ya, bahwa dia dahulu sangat menyukai anak pamannya, ya. Sangat menyukainya, sangat menginginkannya, ya. Tetapi anak pamannya ini menolak, ya, menolak cintanya, ya. Sampai beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun kemudian, anak pamannya itu mendekati, ya, meminta meminta pinjam uang, ya. Jadi perlu uang, ya. Kemudian kata dia, aku berikan uang tersebut kepada anak pamanku. Dan dia pun mau untuk aku mengeluarkan hajatku. Maksudnya menyetubuhinya gitu, ya. Tetapi ketika aku sudah ada di atas tubuhnya, aku teringat, ya, bahwa tidak halal dia bagiku, ya. Kemudian dia lepaskan wanita tersebut, ya, dan dia ikhlaskan uang yang diambil oleh anak pamannya. Kemudian dia sampaikan, ya Allah, kalau aku mengerjakan demikian, memang benar-benar mengharap keikhlasan, keridhaan darimu, maka lepaskanlah kami dari kesukaran yang sedang kami hadapi ini. Geserlah, ya, batu-batu yang menutupi gua ini. Maka Masya Allah, ya, batu itu bergeser lagi, sedikit lagi, tapi mereka belum bisa keluar. Dan yang terakhir, Masya Allah, ya, orang yang ketiga ini adalah orang yang punya pegawai, ya. Jadi ketika waktunya gajian, pekerjanya itu tidak datang, tidak ada, sehingga gajinya itu disimpan, ya. Setelah itu dibelikan kepada hewan peliharaan, ya. Setelah beberapa tahun kemudian, orang yang dipekerjakan itu datang dan menuntut gajinya. Kemudian kata orang yang ketiga ini, wahai Fulan, ya, kepada pekerja itu menyampaikan, wahai Fulan, bahwa kalau kamu ke sini mau mengambil gajimu, maka itu yang di lembah itu adalah punyamu. Itu yang di sebelah sini adalah punyamu. Kemudian kata yang pekerja itu, benarkah itu milikku? Iya, itu dari gaji yang engkau tidak ambil. Kemudian kalau begitu maka akan aku ambil semuanya. Dan dia merelakan itu semua dan diambil oleh pekerjanya itu. Kemudian dia menyampaikan, ya Allah, jika aku mengerjakan hal tersebut benar-benar mengharap ridhomu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi
dari batu besar yang menutupi kami ini. Ya, lantas ya batu itu bergeser dan mereka bisa keluar dan berjalan ya pulang dari tempat gua tersebut ya. Apa yang bisa diambil dari hal ini, dari kisah ini, bahwa Rasulullah ingin menyampaikan ya bahwa kita ini kalau mengerjakan amal baik, kemudian kita bertawasul menjadi pelantara ya untuk Allah memberikan kemudahan kepada kita, maka diperbolehkan. Dan juga keutamaan bagaimana kita berbakti kepada orang tua, jangan sampai kita ini menyakiti ya orang tua kita, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man lam yabir waladaihi lam yaduk birra waladihi, barang siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia tidak akan pernah merasakan bakti anaknya ya. Jadi di sini ketika dalam keadaan sulit, kita diperintahkan berdoa kepada Allah dan kemudian bertawasul dengan amal-amal yang kita lakukan ya. Jadi apapun yang kita lakukan karena Allah, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Alhamdulillah rahimakumullah ya. Kemudian kisah yang kedua tentang mensyukuri nikmat Allah ya. Ini adalah kisah dari 3 orang dari Bani Israel ketika diberi ujian mengenai harta ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga orang ini yang disampaikan dalam hadis ya adalah sama-sama suksesnya. Namun 2 dari mereka ya itu tidak tidak mau bersyukur dan menganggap nikmat yang sedang dirasakan itu adalah hasil usahanya, jerih payahnya. Tidak ada ikut campurnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya salah seorang dari mereka ya itu adalah benar-benar hamba Allah yang pandai bersyukur ya, dan juga sangat menyandarkan dan sangat tahu bahwa nikmat yang sekarang dia rasakan itu adalah karunia Allah ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang jadi Abu Hurairah di sana menyampaikan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW ya mengatakan, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya ada 3 orang Bani Israel, yang satu menderita penyakit kulit ya. Kemudian yang kedua kepalanya botak ya. Kemudian yang ketiga buta ya. Jadi ketiga-tiganya ya diuji oleh Allah. Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat ya. Ketika datang kepada orang yang penyakit kulit ya, kemudian malaikat itu bertanya, "Apa sesuatu yang kamu inginkan?" Kemudian orang yang punya penyakit kulit itu ya mengatakan, "Aku ingin punya rupa yang bagus. Aku ingin kulit yang indah. Dan aku ingin penyakit yang menjijikan ini ya hilang dari diriku." Maka ketika itu ya malaikat mengusap ya orang tersebut dan hilanglah penyakitnya, serta diberikan ya kepada orang tersebut rupa yang sangat bagus, kulit yang sangat indah ya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi?" Kemudian dia menjawab, "Unta atau sapi." Maka diberikanlah ya
kepada orang ini yang tadinya dia punya penyakit kulit kemudian sekarang sudah cakep ya, sudah berubah badannya, sudah berubah rupanya, diberikan seekor unta yang apa sih namanya, yang sedang hamil dan kemudian malaikat pun mendoakan semoga Allah melimpah berkahkan kepadamu dengan unta ini ya. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang botak ya, dan dia bertanya kepada orang yang botak tersebut, "Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan?" Kemudian dia bilang, "Aku menginginkan rambut yang indah dan aku inginkan ya, eee, kepala yang botak ini hilang dari diriku." Kemudian, malaikat itu mengusap kepalanya dan masya Allah ya, maka, apa namanya, penyakit itu hilang, kemudian dia memiliki rambut yang sangat indah. Kemudian malaikat itu bertanya, "Harta apa yang, kamu senangi?" Kemudian dia menjawab, "Sapi atau unta." Ya. Jadi, sama permintaannya ya, sapi atau unta, maka diberikan. Kalau yang tadi unta, maka diberikan kepada orang ini sapi ya, yang sedang hamil dan didoakan semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang buta yang ketiga, ya, dan bertanya kepada, orang yang buta ini, "Apa yang kamu inginkan?" Ya, maka, dia menjawab, "Semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang." Maka diusap ya oleh malaikat tersebut ya, matanya dan dia bisa melihat kembali. Kemudian, "Harta apa yang kamu senangi?" Kemudian dia menjawab, "Aku, senang, kambing." Maka diberikanlah kambing yang sedang dalam keadaan hamil, ya. Dan, didoakan sebagaimana orang yang pertama dan yang kedua. Lalu berkembang biak onta, berkembang biak sapi, berkembang biak kambing. Sehingga yang pertama memiliki satu lembah unta, yang kedua memiliki satu lembah sapi, dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing, ya. Nah, kemudian setelah beberapa, waktu, datang malaikat tadi ya, kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kulit, ya. Kemudian datang, menyerupai dirinya itu maksudnya dia datang dengan kulit yang menjijikan seperti dia dulu, gitu ya. Kemudian, dia mengatakan, "Aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalanan ini." Dan terus menyampaikan. Kemudian dia minta pertolongan ya, agar, diberikan sedikit rezekinya. Kemudian dia sampaikan, "Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan yang begitu banyak. Aku minta kepada Anda satu ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalananku." Tetapi tidak dijawab ya, dijawabnya justru yang menyakitkan gitu. Eee, Dia menjawab, "Tanggunganku masih banyak," ya. Maka tidak ada, apa namanya, tidak ada, uang sedikit pun untuk kamu. Kemudian malaikat tadi mengatakan, "Sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda yang menderita penyakit kulit? Orang-orang, jijik melihat kamu. Kamu juga dulu orang miskin, kemudian Allah memberikan kepadamu harta kekayaan." Kemudian orang tadi itu menjawab, "Harta kekayaan ini aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku, yang mulia lagi terhormat," gitu ya. Maka malaikat tadi berkata, "Jika kamu berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan kamu kepada keadaan semula," ya. Nah, kemudian, begitu juga dengan orang yang kedua, itu orang yang botak, sama ya, dia menyerupai, orang yang, dirinya yang botak dulu datang dan meminta sedikit hartanya ya, dan tetapi seperti itu, seperti orang yang pertama ya, ditolak permintaannya
dan dia mengatakan bahwa yang aku dapatkan ini adalah harta kekayaan dari nenek moyangku, ya. Kemudian sama perkataannya, jika kamu berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan kamu seperti keadaan semula. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta, ya, dengan menyerupai keadaannya dulu, ya, dan mengatakan bahwa aku ini adalah orang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, telah terputus segala jalan bagiku, gitu ya. Kemudian minta bekal, sedikit bekal, gitu ya. Apa namanya, demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan kamu, aku minta seekor kambing aja untuk bekal melanjutkan perjalanan. Kemudian apa yang disampaikan oleh orang yang buta yang sudah sembuh ini, sungguh aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang kamu sukai dan tinggalkan apa yang kamu tidak sukai. Masya Allah, ya. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit kamu dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah kamu ambil dari Allah, karena Allah, ya. Maka malaikat tadi berkata, peganglah kekayaan kamu, karena sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada kamu dan murka kepada kedua teman kamu, ya. Jadi kita lihat bagaimana orang yang ketiga ini yang sangat indah bisa rontok, bisa habis dan seterusnya gitu ya. Jadi Masya Allah ya, bagaimana kalau seseorang itu pandai bersyukur, sesungguhnya ketika seseorang itu bersyukur, para ulama menyatakan bahwa ketika seseorang itu bersyukur sesungguhnya dia al-hafiz, dia menjaga rizki itu agar kekal pada dirinya. Kemudian yang kedua, nama berkembang. Maksudnya apa? Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menunggu kenikmatan yang selanjutnya. Sebagaimana Allah menyampaikan, fa in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah. Jadi kalau kita bersyukur, ya, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kenikmatan yang selanjutnya, ya. Dan syukur atau kufur itu kembali kepada kita. Syukur dan kufur itu tidak ada pengaruhnya, ya, akan kekuasaan Allah, akan kemahatauan Allah, akan kekuatan Allah, ya. Jadi syukur ataupun kufur itu kembali kepada kita semua, ya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, ya. Ini tentang kisah dalam penerapan akhlak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya penerapan akhlak kepada manusia, ya. Yang pertama sekali kita diminta dalam kisah, ya, bersegera dalam memenuhi panggilan orang tua, ya. Ini mungkin ibu-ibu semua pernah mendengar, ya, kisah tentang Jurej, ya. Jadi Jurej ini adalah orang yang ahli ibadah gitu ya. Dia ketika itu apa namanya, sedang sholat, ya. Jadi dari kisah Jurej ini bahwa kita sebagai orang sebagai anak, ya, kita harus memuliakan orang tua kita. Jangan sampai kita membuat orang tua kita marah, ya, sehingga keluar kata-kata atau doa yang tidak bagus, ya, yang bisa mencelakakan diri kita sendiri, ya. Jadi Jurej ini, ya, adalah seorang ahli ibadah.
ketika beliau sedang sholat dipanggil sama ibunya, ya. Padahal ini sholatnya sholat sunnah disampaikan dalam hadis tersebut ya. Ketika dipanggil, Jurais tidak menyahutnya. Kemudian selesai ya. Setelah selesai diam sebentar, tidak ada sautan dari tidak ada manggil lagi dari ibunya. Dia sholat lagi. Nah, ketika di pertengahan sholat dipanggil lagi sama ibunya. Jurais melanjutkan sholatnya, ya. Jadi dalam sholat itu, ya, dia antara melanjutkan sholat dan juga dia memenuhi panggilan orang tuanya, ya. Tapi akhirnya Jurais mengalahkan ibunya, ya, dan melanjutkan sholatnya, ya. Sampai hal itu 3 kali, ya, dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Jurais, ya, yang tidak menjawab panggilan ibunya, membuat ibunya itu marah. Kemudian dia mendoakan, ya ibunya itu mendoakan, semoga Allah tidak mewafatkan kamu, wahai Jurais, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Ya. Kemudian setelah itu ibunya pergi. Nah, ibu-ibu yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang wanita di dekat tempat ibadahnya Jurais ya. Jadi wanita ini ya menemui penggembala ya. Kemudian wanita ini kemudian melakukan hubungan dengan penggembala tersebut ya dan akhirnya hamil. Ketika hamil ya, kemudian melahirkan ya, dia ditanya oleh salah seorang raja ketika itu ya, ini anak siapa? Ya. Kemudian karena dia malu ya untuk mengatakan bahwa itu adalah anak penggembala kambing dan dia sangat-sangat ingin ya berhubungan dengan Jurais tapi selalu dicuekan, maka ketika ada kesempatan ini dia mengatakan bahwa Jurais ya. Ketika tahu bahwa Jurais yang melakukannya, maka raja memerintahkan hancurkan rumah peribadatannya dan dia bawa ke sini. Kemudian dihancurkan tempat ibadahnya ya. Kemudian dia dibawa oleh orang-orang kerajaan yang menghadap raja di hadapan para pelacur ketika itu. Kemudian ketika melihat ya, maka Jurais raja itu bertanya, "Siapa ini menurutmu?" kata Jurais. Nah, kemudian kata Jurais, "Ini wanita ini siapa?" Kemudian kata raja, "Bukankah ini wanita yang mengandung anakmu?" Kemudian Jurais terkaget-kaget, kemudian dia bertanya kepada wanita tadi, "Apakah benar kamu mengatakan itu?" "Iya." Kemudian kata Jurais, "Di mana bayi itu?" Kemudian itu di pangkuan ibu gitu ya, di pangkuan ibunya yang melahirkan tadi. Kemudian akhirnya Jurais mendekati bayi tersebut dan bertanya kepada bayi tersebut, "Wahai Fulan, ya, siapa ayahmu?" Kemudian anak tersebut mengatakan bahwa ayahku si penggembala sapi, ya. Jadi kontan sang raja mengatakan, maka bangunlah ya tempat ibadah dari Jurais ini dan kemudian setelah itu Jurais tenang lagi beribadah. Jadi di sini ya ini bagaimana seorang ahli ibadah ya tetap aja harus hormat kepada orang tuanya, harus memenuhi panggilannya, harus mendahulukan ya panggilan orang tuanya. Dan seorang
ibu harus berhati-hati ketika berbicara, karena bicaranya seorang ibu adalah doa. Begitu juga seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya. Karena jika orang tua sampai membuat jika kita itu membuat orang tua kita marah dan orang tua mendoakan yang jelek, maka itulah doa yang sangat mudah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana doanya dari Ibunda Jurej ya. Dan Jurej sebagai seorang yang ahli ibadah tetap ya dikabulkan doa dari orang tuanya. Ya. Mungkin itu, dan yang terakhir mungkin saya ngambil dari hadis berkaitan dengan kisah dalam penerapan akhlak kepada binatang ya. Jadi kepada binatang ini kita harus berhati-hati ya. Jadi jangan sampai kita mengurung binatang tapi binatang itu tidak dikasih makan ya. Bahwa ada seorang wanita ketika itu, kata Rasulullah ya, wanita itu masuk neraka karena menyiksa kucingnya ya. Jadi wanita ini ya bahwa nanti di akhirat ya ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena kucing yang dia pelihara. Dia ikat kucing tersebut sampai mati. Dia tidak memberinya makan, tidak juga membiarkannya lepas sehingga dia bisa mencari makannya. Sehingga kucing tersebut mati ya karena memang kelaparan. Ya, jadi di sini azab yang akan diberikan oleh Allah ya kepada seseorang yang yang menyiksa peliharaannya ya, maka nerakalah baginya. Jadi di sini Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik bahkan terhadap hewan peliharaan, karena sebagai makhluk yang bernyawa, hewan pun memiliki perasaan. Kemudian dia juga sangat membutuhkan kasih sayang. Tidak dibenarkan untuk menyiksa binatang ya. Jadi pelaku penyiksaan binatang ya tentunya dalam ayat ini, dalam hadis ini diancam dengan hukuman yang sangat keras kelak di hari akhir. Itu saja, mungkin sebetulnya masih banyak lagi kisah-kisah, ini hanya sebagian aja kisah-kisah yang disampaikan dari kisah Bukhara ini, karena memang untuk membedah buku ini sangat tidak cukup ya untuk disampaikan dalam 1 jam, karena begitu banyaknya kisah yang ada dalam buku kisah dari Bukhara ini. Kalau memang aslinya ya dari setiap poin akhlak kepada Allah itu 10 kisah, akhlak kepada manusia itu 10 kisah, akhlak kepada lingkungan dan juga binatang itu sekitar 10 kisah juga. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kitab atau dari buku kisah dari Bukhara ini ada manfaatnya. Itu saja, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu atas tausiahnya pada hari ini, Ibu Siti Hafidah Ayub. Adapun yang kita bahas adalah buku kisah dari Bukhara ya, kisah buku yang Ibu dan suami karang ya, yang tesis ya Ibu ya. Oke. Baik, mungkin kita buka langsung sesi tanya jawab Ibu. Mangga. Dalam waktu setengah jam ke depan. Silakan bagi teman-teman yang ada bertanya langsung ditanyakan ke Ibu, silakan. Oke. Kalau belum ada yang nanya, saya nanya Ibu, boleh Ibu ya? Mangga. Oke. Tadi ini dijelaskan bahwa salah satu kisahnya adalah kita bertawasul dengan kebaikan amal yang telah kita lakukan gitu. Nah, di sini pertanyaan saya itu adalah apakah kita tuh bisa bertawasul dengan setiap amalan kita, atau ada
syarat-syaratnya nggak sih Bu untuk kita bisa mentawasulkan amalan kita gitu loh. Jadi atau dan yang kedua, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang kita itu menggunakan amalan sebagai tawasul gitu. Kalau tadi kan ini karena dia terjebak dalam suatu gua, jadi apakah ada kondisi, kalau kondisi seperti ini kita boleh mentawasulkan amalan kita gitu. Jadi yang pertama adalah apakah syarat suatu amalan bisa diwatawasulkan, yang kedua apakah kondisi suatu amalan bisa yang pertama adalah apakah syarat suatu amalan bisa ditawasulkan? Yang kedua, apakah ada kondisi-kondisi sehingga amalan itu bisa ditawasulkan gitu? Ya, baik, Masya Allah, jazakillah khairan atas pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah setiap amalan itu bisa ditawasulkan? Kemudian adakah kondisi-kondisi kita bisa tawasul dengan amal kita? Ya, sebetulnya amal baik kita itu bisa ditawasulkan. Yang pasti amalan itu kita yakini sangat ikhlas karena Allah. Tidak mengharap kecuali ridho Allah. Dan yang kita lakukan memang betul-betul karena Allah. Contohnya gini, ya Allah, saya puasa puasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan atau puasa Senin Kamis. Ya Allah, dari puasa yang saya lakukan, ya, itu ikhlas karenamu. Ya Allah, jadikanlah karena puasa ini yang menyebabkan anak saya bisa lulus, mendapatkan menjadi anak yang baik. Itu bisa, Bu, seperti itu, ya. Jadi kita bertawasul atau kita membaca Al-Qur'an, ya, atau kita sedekah, itu bisa menjadi tawasul. Yang pasti apa yang kita lakukan itu memang betul-betul amal terbaik kita. Yang kadang saat ini kita melakukannya masih terselip, ya, yang bisa merusak amal tersebut. Maka kita lihat amalan mana yang memang betul-betul, ya, kita rasa itu adalah amalan terbaik kita. Amalan yang tidak bercampur, ya, antara karena menghadap ridho Allah dan juga pujian dari manusia. Ya. Jadi amalan apapun yang terbaik mangga silahkan, ya, karena memang kalau kita lihat di hadisnya dan juga syarah-syarah dari para ulama, di sana tidak ada disyaratkan, paling yang disyaratkan itu adalah amalan terbaik yang pernah kita lakukan. Kemudian dalam kondisi apa saja? Dalam kondisi sulit tentunya kita bisanya tawasul, ya. Dalam kondisi yang saat itu kita menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Setelah kita usaha, setelah kita berdoa, maka disitulah kita bertawasul dengan amalan-amalan kita. Ya, seperti itu. Allah alam. Jadi kondisi desperate lah kalau itu Bu ya. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Ibu, jazakillah khair. Iya. Baik, silakan yang mau bertanya berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah ini semua nih, Bu. Iya, udah jago. Kita berdua nih, udah tahu semua atau lagi ngantuk? Ibu, nanya lagi deh. Kan kisah Bukhari, Imam Bukhari gitu ya, itu kan Masya Allah, beliau itu adalah seorang perawi hadis gitu yang dibukukan, yang hadisnya semua tuh sahih semua gitu ya. Mungkin Ibu bisa refresh kembali ke kita gitu. Itu kan Imam Bukhari itu sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang anak gitu. Jadi apakah ada yang dilakukan oleh ibunya Imam Bukhari sehingga menjadikan anaknya seperti itu gitu? Dan kemudian adakah, kan Ibu lumayan menyelami nih Imam Bukhari itu, nah apakah juga sosok Imam Bukhari sendiri, apakah kepribadian seperti apa dianya sehingga membuat dia bisa punya amal jariah yang sangat, kalau kita ngomongin hadis tuh kayaknya nggak mungkin lepas dari beliau gitu loh. Apa ya Bu kira-kira yang amalan atau ibunya, sosok ibu seperti apa dan dia sendiri seperti apa gitu Ibu? Masya Allah ya. Jadi ketika kita melihat karya-karya yang ditulis oleh beliau,
siapa sih sosok di belakang beliau? Siapa sih sosok yang sudah membentuk beliau menjadi ulama besar? Karya-karyanya Masya Allah ya, hidup sampai sekarang, itu mungkin pertanyaannya ya. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sosok Imam Bukhari ya, itu adalah Muhammad bin Ismail namanya ya. Beliau sangat panjang namanya. Bukhari itu karena memang beliau dari Bukhara ya. Beliau adalah seorang anak yatim ya. Jadi beliau dititipkan oleh ibunya untuk belajar ke setiap guru ya. Setiap guru, jadi kalau selesai dari sini kemudian dititipkan lagi ke ulama yang lain, dari satu guru ke guru yang lain ya. Beliau dititipkan oleh ibunya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ibunya Imam Bukhari? Bahwa kita itu jangan merasa puas dengan prestasi yang didapat, bukan prestasi, ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh anak kita. Kita support terus ya. Sehingga anak itu ya bisa belajar dari guru A, bisa belajar dari guru B. Mungkin kalau sekarang ya, ketika kita ngelihat, kita kadang sekarang itu lebih sibuk mengkursuskan anak baca tulisnya. Tapi kita kadang lupa untuk baca Al-Qur'annya. Kita lupa untuk hafalan Al-Qur'annya, untuk bagaimana mengenal nabinya gitu ya. Jadi mungkin apa yang diajarkan oleh ibunda dari Imam Bukhari ini ya, itu sangat membekas tentang keislamannya, tentang kecintaannya kepada Nabi, sehingga dengan seperti itu beliau itu hampir ribuan hadis ya, beliau sangat hafal, sangat kuat hafalannya. Dan memang para ulama menyampaikan hadis Bukhari itu beda dengan hadis Muslim. Kalau Bukhari itu sangat teliti, sangat detail gitu ya. Jadi beliau ketika mendapatkan satu hadis itu tidak mau, oh iya dia hidup sejaman, bukan hanya itu, ketemu nggak? Contohnya ya, saya dengan Mbak yang menghubungi saya itu kalau nggak salah Lifah ya. Lifah ya, Mbak Lifah. Nah, Mbak Lifah. Ketemu nggak saya dengan Mbak Lifah? Kalau sejaman iya mungkin. Cuma Mbak Lifah tinggalnya di Hong Kong, saya di Indonesia ya. Tapi walaupun sejaman, seusia, ketemu nggak saya dengan Mbak Lifah? Kalau Imam Muslim itu sejaman udah cukup, udah diterima. Tapi Imam Bukhari enggak. Imam Bukhari itu sampai memastikan ya bertemu apa enggak di antara keduanya itu. Jadi kayak gurunya dengan gurunya itu ketemu apa enggak. Jangan sampai belajarnya itu hanya dari katanya gitu ya. Jadi seperti itu. Itu saking telitinya. Itu dari mana? Dari ibunya ya. Dan yang selanjutnya kejujuran yang diterapkan oleh ibunya. Bagaimana yang diutamakan adalah kejujuran, yang diutamakan adalah bagaimana agar menjauhi kemaksiatan ya. Itu yang disampaikan oleh ibunya kepada Imam Bukhari ya. Insya Allah kita yang punya anak juga ya, kadang ya saya sendirilah punya keinginan, ya Allah anak saya itu pengen jadi hafiz gitu ya, pengen jadi hafizah sehingga kita nanti bahagia gitu ya di akhirat. Atau paling enggak suami saya itu S1 S2-nya hadis, ya paling enggak anak saya itu adalah yang ngikutin abinya gitu ya. Tapi ya itu tadi, walaupun dia jurusan umum, kita berharap anak-anak kita itu juga tetap diajari agamanya, dikuatkan agamanya. Nggak apa-apa dia mau jurusan dia kedokteran, tapi kalau jurusan kedokteran dia hafal Quran, Masya Allah gitu ya. Kalau dia jurusannya kimia, tapi dia hafal hadis-hadis Nabi, Masya Allah gitu ya. Jadi kemarin itu kebetulan abinya itu ya, suami itu mau dioperasi jantung, dan dokter yang menangani suami itu menyampaikan anak saya yang pertama itu katanya dari pesantren hafiz Quran 30 juz ya.
dan menginginkan untuk ke Timur Tengah, tapi ternyata anaknya itu lulus mengambil kedokteran di UI gitu ya. Saya bilang, Masya Allah gitu ya, seorang hafiz dokter ya. Jadi kalau kita lihat Imam Bukhari juga bukan hanya di bidang hadis beliau pakar, tapi di bidang-bidang yang lainnya juga beliau pakar, tapi memang yang lebih menonjol itu adalah di Bukhari, di hadisnya gitu ya. Mungkin itu, Allah alam. Oke, baik. Jazakallah khair, Ibu. Baik, silakan Mbak Sasa, ada yang mau ditanyain? Izin nanya, Bu Ni. Dini, ya silakan Din. Maaf, baru muncul. Bu Ustazah, ini sebenarnya kayak kemarin juga saya sempat diskusi sama teman tentang ini juga sih. Maksudnya kita kebetulan mungkin anak-anak kita nggak bisa, atau ya kelemahan kami sebagai orang tua tuh belum bisa menanamkan nilai agama itu yang gimana ya, yaitu misalnya effort kita gitu. Kita juga pengen anak kita misalnya hafiz atau apa gitu ya, tapi memang jalan yang kita bikin ke anak-anak kita itu memang nggak sampai, intinya eagernya kurang gitu loh Bu Ustazah gitu. Kalau misalnya saya bilang sama anak-anak, ya kamu boleh milih jurusan apa aja as long as kita tetap ngejalanin apa yang kita bisa gitu kan. Tapi itu masuk ke celah kalau kita itu kayak misalnya apa sih namanya, ngeles gitu loh dari ketidakmampuan kita sebagai orang tua gitu. Gimana Bu Ustazah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pertama sekali, untuk penanaman akidah itu yang terpenting, ya. Akidah di rumah itu yang harus dikuatkan, karena ketika akidah ini kuat, ya, kita mungkin kalau pengen anak hafiz, kayaknya jauh banget. Ya udah, kayaknya dia hafal hadis, kayaknya jauh. Tapi paling enggak dia dikuatkan akidahnya di rumah, ya. Jadi masalah sholatnya, jangan sampai kita itu kasihan. Jangan kasihan, ntar aja gitu ya. Lebih baik anak kita yang nangis saat ini ya untuk kita disuruh sholat, daripada nanti ketika udah besar kita yang nangis gitu ya. Jadi maksudnya tuh kalau anak sudah terbiasa sholat di rumah, ya, maka dimanapun dia akan sholat. Kemudian berkaitan dengan tadi, ya, ya udahlah terserah aja lah mau kemana aja. Tapi ingat ya, sampaikan bahwa kamu itu walau bagaimanapun ya, kamu itu harus menjadi orang yang bermanfaat, harus memberikan harus mengamalkan surat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu tanggung jawabnya gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita itu tidak mampu kemudian ya udah terserah kamu aja. Kamu mau ngikut jurusan apa gitu ya. Tapi harus yang kita ingatkan, sampaikan, kamu mau jurusan apapun, kamu harus niatkan ini untuk umat. Ini untuk kemajuan Islam. Sehingga orientasi dia, oh iya, saya ini untuk belajar ini untuk kemajuan agama saya. Saya ini belajar karena ingin memajukan umat Islam. Gitu. Jadi apapun yang diambil, mau jurusan eksak, mau jurusan apa gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk memajukan umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu second class kan. Umat Islam itu jangan sampai dipermainkan seperti itu ya. Sebetulnya banyak ya umat Islam yang saat ini punya hak paten ya, tapi belum dimunculkan. Bahkan kalau di luar mungkin mereka lebih dihargai, di Indonesia tidak gitu ya. Jadi intinya silakan mereka mau
belajar umum, tapi harus diikat dengan itu, ya. Bahwa tujuan dia belajar itu untuk mendapatkan manfaat, dan manfaat itu untuk agama dia, untuk negara dia, gitu. Paling enggak untuk dia dan keluarganya, ya. Dan diingatkan juga bahwa semua itu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seperti itu. Jadi kayak mungkin ada anak ibu yang sudah hafal Al-Quran, kemudian dia kuliahnya di jurusan umum. Kita ingatkan, nak, jangan lupa hari ini baca Al-Quran. Nah, jangan lupa sudah baca zikir belum pagi ini. Terus diingatkan, nah nanti malam kita sama-sama tahajud ya, sama-sama bangun. Jadi di apa namanya dibangun suasana ruhiyah itu walaupun tidak serumah lagi. Dia ngkos di mana, kuliah di mana gitu. Tetap harus kita ingatkan. Ya, apalagi kalau dia itu laki-laki, dia akan menjadi imam, ya. Begitu juga dengan anak perempuan, dia akan menjadi seorang ibu buat anak-anaknya. Jadi terus diingatkan bagaimana seharusnya dia melakukan. Kadang kan anak itu, kayak kemarin aja anak saya baru pulang dari Turki, kemudian nyampe dia langsung ke Wisma Atlet untuk dikarantina. Itu harus selalu diingatkan. Bang, hari ini udah baca Quran belum? Belum, Mi. Akhirnya baca Quran dulu, baru nanti kalau udah baca Quran hubungi Umi ya. Gitu. Terus, udah sholat duha belum? Udah sih tadi. Terus gitu saya tanya gitu ya. Karena apa? Kalau enggak, di sana dia hanya tiduran, dia hanya ya dia bawa laptop, bawa handphone, dia mainnya takutnya di begituan gitu. Paling enggak ada sesuatu yang selalu kita ingatkan, Bang jangan lupa ya Qurannya. Dan kemarin tuh saya sampaikan target di karantina itu 1 kali khotam. Saya bilang gitu. Silahkan abang mau ngapa-ngapain, tapi tetap harus ada target paling nggak 1 kali khotam. Ya walaupun memang itu targetnya, tapi tidak mencapai target, tapi paling enggak dia berusaha untuk mencapai target tersebut. Seperti itu. Jadi intinya tetap harus dijaga keimanannya. Kalau memang keimanannya itu sudah kuat dari rumah, insya Allah dimanapun dia berada, itu kita akan tenang. Ya, kita tidak akan menangis ketika dia sudah berkeluarga, sudah besar gitu. Karena memang hal itu selalu dijaga dari kecil. Itu aja, wallahu alam. Jazakallahu khairan. Iya. Baik. Assalamualaikum Bu Ustazah. Silakan Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Image. Bu Ustazah, saya mau tanya nih, tadi kan sempat disinggung tentang anak yang dipanggil ibunya, terus kayak ignoring gitu ya, walaupun beliau sedang menjalankan sholat. Kalau di saya itu kayak merasa bersalah Bu. Gimana caranya menghilangkan perasaan bersalah saat mengetahui orang tua kita sakit. Tapi saat itu kita kan tinggalnya jauh Bu. Orang tua saya di Indonesia. Walaupun saat itu saya sempat mencarikan orang lain untuk menjaga beliau, dan alhamdulillah sekarang ibu saya udah membaik. Tapi perasaan bersalah itu tetap ada, Bu. Gimana cara menghilangkan perasaan bersalah itu ya, Bu? Bu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih. Ya, sangat bagus ya, Masya Allah. Jadi, Ibu, ketika kita merasa bersalah itu adalah wajar. Tetapi kondisi juga yang tidak memungkinkan, apalagi kita punya tanggung jawab yang lain, kayak kita punya anak, punya suami, walau bagaimanapun itu adalah tanggung jawab kita ya. Terus bagaimana cara kita ya, sebetulnya bukan ingin membebaskan tanggung jawab, bukan. Tapi paling enggak kita selalu menghubunginya. Sekarang sangat mudah ya untuk video call. Kalau memang di sana tidak ada, ya maksudnya orang tua di Indonesia tidak punya handphone untuk video call, ya paling enggak selalu nelpon, dijadwalkan gitu ya, nelpon gitu ya. Kalau mungkin dari sisi materi itu kita sudah berikan. Tapi orang tua juga tidak selalu mengharapkan materi. Orang tua itu selalu mengharapkan bagaimana anaknya itu selalu ada bersama dia, ya. Secara jasad mungkin kita tidak, tapi secara perasaan ya. Itu tadi, sering menghubunginya, nanya kabarnya paling enggak gitu.
Dan yang terakhir mendoakannya. Ya, jadi mendoakan itu ketika mereka hidup, ya masih hidup, itu tentu harus lebih banyak didoakan lagi. Begitu juga ketika mereka meninggal juga harus lebih banyak mendoakannya juga. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, sering menghubunginya. Ya, kalau memang kita bisa memberikan secara materi, silahkan. Kemudian yang kedua sering menghubunginya. Kemudian yang ketiga kita mendoakannya. Insya Allah kemudian mohon ampun kepada Allah ya, dengan apa yang menjadi kekurangan kita terhadap bakti kita kepada orang tua kita. Karena apalagi kita sebagai seorang istri, walaupun kita memang sudah menjadi tanggung jawab suami kita, tetap kita juga ingin tetap berbakti, tapi antara bakti kita kepada suami, bakti kita kepada suami dan bakti kita kepada orang tua tidak bisa dibenturkan. Antara satu dengan yang lainnya harus tetap berjalan. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan, salah satunya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Silakan yang kalau ada pertanyaan lagi. Dari siapa nih? Mbak Lipa, ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Baik, Ibu, saya nanya lagi dong. Gitu. Ini dari kan buku yang Ibu bikin itu kan kisah dari Bukhara gitu ya. Itu berisi kisah dari hadis-hadis Imam Bukhari. Dari sekian hadis, dari sekian kisah itu Ibu kan, kita tahu juga ya di Quran itu kan ada sebenarnya juga memang Rasulullah itu kan banyak memberikan kisah-kisah. Sepertiga Quran itu isinya kisah ya Bu ya. Karena emang kisah itu buat orang tuh jadi gampang ingat. Habis itu juga orang itu kan suka didongengin sebenarnya, tapi kalau dongengnya ini nyata gitu ya. Nah, dari sekian kisah dari Imam Bukhari ini, di buku Ibu ini, yang mana Bu kisah favoritnya Ibu, dan kenapa gitu? Apa hikmahnya Ibu bisa dapat dari kisah tersebut? Saya mungkin sebetulnya saya sangat suka dengan kisah ya. Semuanya saya menyentuh semua kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi ya dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi yang paling saya ingat dan paling menyentuh adalah kisah 3 orang yang terkurung di gua. Itu aja karena memang itu tadi berarti. Bagaimana dia, jadi gini, kebetulan kan saya juga punya pekerja yang di sini tuh kayak guru gitu ya. Kemudian ada yang ngajar di asrama, ada yang ngajar di ini. Jadi keinget, oh iya, bagaimana kita tuh harus menjaga hak-hak pekerja orang-orang kita gitu ya. Kayak di dapur ya itu ada 5 orang yang untuk masakin anak-anak yatim, itu harus dijaga haknya ya, sehingga jangan sampai kita minta pelayanan terbaik mereka tapi kita tidak bisa menjaga hak mereka gitu ya. Kemudian bagaimana kita tetap harus menjaga diri kita agar tidak bermaksiat. Walaupun kesempatan untuk bermaksiat itu ada terbuka di hadapan kita gitu ya. Tapi ketika kita ingat bahwa Allah itu selalu melihat kita, bahwa ladaihi raqibun atid, itu betul-betul nyata bahwa di samping kanan kiri kita itu ada raqib dan atid yang yang bertugas menulis keburukan dan kebaikan kita gitu ya. Jadi walaupun kesempatan untuk bermaksiat, melakukan dosa itu terbuka, maka ingat bahwa Allah itu selalu melihat kita. Dan yang ketiga mungkin kita lebih mendahulukan orang tua kita ya. Dan tentunya ini bagi seorang suami. Seorang suami kebetulan saya anak satu-satunya ya, perempuan. Kemudian suami masih punya ibu. Maka ketika kita saling mengingatkan gitu ya. Ketika suami mendahulukan ibunya ya dalam hal-hal kewajaran, kita tidak boleh marah
gitu, karena memang itu surga bagi suami kita gitu ya. Dan dulu itu ketika saya sebelum menikah, jauh sebelum menikah, itu bapak saya nyampaikan siapapun yang mau menikah dengan Vida itu yang mau tinggal di sini, maksudnya tuh di kampung saya. Tapi ketika saya sudah menikah, bapak saya bilang, Vida sekarang ikut sama suami dulu, karena walau bagaimanapun suami masih punya ibunya, gitu. Nah, saya tuh masih selalu ingat dengan apa yang disampaikan oleh bapak saya. Nah, dari 3 orang ini, itu sangat apa sih namanya, sangat berkena dengan saya gitu ya, sangat mengena buat saya. Jadi orang pertama, orang kedua, dan ketiga, dari 3 itu Masya Allah banyak sekali pelajarannya. Itu kali. Baik, baik Ibu, jazakillah khair. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau kata orang Arab, Bu, al-labibu bil isyarati yafhamu. Apa itu, Bu? Kalau kata orang Arab, al-labib, orang yang cerdas, bil isyarati, dengan isyarat, yafhamu, paham. Gitu ya. Maka saya ingin dikatakan orang cerdas, dan saya harus paham. Ibu-ibu udah pada diem semua. Berarti itu isyarat bahwa itu memang udah paham kayaknya. Udah paham ya. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu dapat hikmah yang banyak sekali buat kami ya, sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Jadi kayak reminder juga insya Allah. Baik Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup aja pengajian kita pada kesempatan hari ini. Jazakillah khair kembali Ibu untuk kehadirannya untuk pertama kali di pengajian kami ini. Kebetulan ini kita akan juga nanti posting di Facebooknya Dompet Duafa Ibu, karena mungkin banyak dari teman-teman atau teman-teman PMI juga yang mungkin nanti bisa pergi ke Facebooknya Dompet Duafa sehingga bisa mendapatkan pelajaran atau mendengarkan tausiah Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Ibu ya gitu. Amin, amin, amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.